Selamat jumpa kembali di Dunia Militer ID. Angkatan Udara Rusia akan mendapatkan beberapa jet tempur baru dalam beberapa tahun ke depan. Total 76 pesawat tempur Su-57 akan dipasok pada tahun 2028. Pengiriman pertama 22 unit pesawat tiba pada akhir 2024. Sukhoi Su-57 adalah pesawat tempur multiperan generasi kelima Rusia dan dikembangkan untuk superioritas udara dan operasi serangan, serta dapat menyerang semua jenis target udara, darat, dan laut. Jet tempur bermesin ganda dan juga kursi tunggal ini juga merupakan pesawat Rusia pertama yang memiliki fitur teknologi siluman, termasuk penggunaan material komposit dan konfigurasi aerodinamis yang luas, yang memastikan Su-57 sulit ditangkap radar. Su-57 juga mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik. Pesawat tempur ini dilengkapi dengan peralatan radio elektronik paling canggih, termasuk komputer onboard yang kuat, yang telah digambarkan sebagai pilot kedua elektronik. Sistem radar yang tersebar di seluruh tubuhnya dan beberapa inovasi lain, khususnya persenjataan ditempatkan di dalam badan pesawatnya. Pesawat generasi kelima memiliki dua ruang senjata internal besar yang diatur secara tandem, yang membentang hampir di seluruh panjang pesawat yang bisa digunakan. Masing-masing ruang senjata dapat membawa hingga 4 rudal K-77M di luar jangkauan visual rudal yang dipandu radar. Dibandingkan dengan versi sebelumnya dari K-77, rudal K-77M memiliki ukuran yang lebih besar dan pencari radar array yang dipindai secara elektronik, memungkinkannya untuk menyerang target yang sangat gesit pada jarak hingga 100 mil. Pesawat ini juga menyimpan sepasang peluru kendali inframerah jarak pendek K-74M2 di fairing underwing. Pesawat tempur Su-57 telah dikembangkan sejak 2002 dan dianggap sebagai pesawat tempur generasi kelima untuk bersaing dengan pesawat tempur F-35 Amerika. Su-57 melakukan penerbangan pertamanya sekitar 10 tahun yang lalu. Seperti dilansir Rand Corp, ada serangkaian penerbangan uji coba Su-57 baru-baru ini, termasuk percobaan beberapa prototipe ke Suriah pada tahun 2018 dan 2019 lalu. Rupanya jet ini tidak melakukan misi penembakan atau serangan langsung, sementara Rusia telah mengklaim sebaliknya tanpa memberikan bukti. Kepala Sukhoi Aviation yang mengembangkan Su-57 mengundurkan diri di awal tahun 2020 karena penundaan pengembangan, termasuk kecelakaan pesawat Su-57 pada Desember 2019 selama uji terbang. RAND Corporation, sebuah organisasi penelitian non-profit, telah mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang penjualan senjata Rusia di seluruh dunia atas permintaan pemerintah Amerika Serikat. Salah satu temuan dari analisis tersebut adalah berbagai tantangan dan kemunduran yang dialami jet Su-57 Rusia, mengurangi kemungkinan Rusia mengekspor pesawat sebelum pertengahan 2020-an. Tantangan utama jet ini adalah pengembangan mesin generasi kedua. Meskipun dirancang untuk menggabungkan mesin Isdelia 30 generasi kedua, prototipe saat ini telah dilengkapi dengan mesin yang lebih tua. Menurut mantan insinyur pesawat Sukhoi yang kemudian menjadi ahli penerbangan independen, 76 unit Su-57 yang diharapkan diterima Angkatan Udara Federasi Rusia selama tahun 2020-an tidak akan memiliki mesin generasi kedua yang dimaksudkan. Masih belum jelas kapan mesin generasi kedua akan selesai dibangun. Selain mesin canggih, Su-57 disebut-sebut memiliki segala kecanggihan elektronis dan kapasitas penginderaan 360 derajat yang mirip dengan F-35. Saat ini, hanya F-35 yang memiliki kedua fitur tersebut dan sedang dalam produksi massal. India adalah satu-satunya negara yang sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk membeli Su-57 dan telah menandatangani program pengembangan bersama dengan Rusia pada tahun 2007. Namun, pada tahun 2018, India menarik diri dari program tersebut karena penundaan yang terus-menerus dalam pengembangan, terutama kegagalan mengembangkan mesin generasi kedua, serta ketidaksepakatan tentang transfer teknologi.
India telah mengindikasikan rencananya untuk mengembangkan mesinnya berdasarkan model Prancis, Inggris, dan Amerika, mengingat Rusia tertinggal dalam teknologi mesin. Baru-baru ini, Rusia mampu menjual sejumlah kecil Su-30 MKI dan MiG-29 ke India. Penjualan yang dipicu oleh bentrokan di perbatasan antara India dan China di musim panas. Rusia terus mencari pasar Su-57 lainnya atau mitra pengembangan bersama. Ini termasuk China, Turki, Vietnam, dan Aljazair. Saat ini tawaran-tawaran tersebut tidak berhasil. Pada Desember 2019, terdapat berbagai laporan yang menunjukkan bahwa Aljazair telah menandatangani kontrak untuk 12 jet Su-57 yang akan menjadikan Aljazair sebagai pelanggan ekspor pertama. Beberapa sumber bagaimanapun telah menyatakan skeptis tentang apakah kesepakatan itu akan terjadi. Salah satu alasannya adalah mengingat seberapa jauh Sukhoi mengirimkan Su-57 ke militer Rusia. Rusia kemungkinan akan berjuang untuk memenuhi tenggat waktu 2025 untuk Aljazair. Alasan lain adalah bahwa Undang-Undang Aljazair mewajibkan pesawat militer impor untuk terlebih dahulu diuji penerbangan di negara tersebut. Yang menurut Tom Cooper, seorang ahli pesawat tempur Rusia, adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh Rusia. Meskipun upaya Rusia terus berlanjut untuk menjual pesawat, kecil kemungkinan Su-57 yang sepenuhnya dikembangkan dan siap produksi akan tersedia untuk dijual sebelum akhir 2020-an. Bahkan sepenuhnya dikembangkan, Su-57 kemungkinan akan memiliki atribut pembom tempur berat generasi keempat yang dimodernisasi lainnya. F-15EX yang tidak memiliki fitur LO dari F-35 tetapi memiliki semua kapasitas penginderaan elektronik dari pertempuran generasi kelima itu. Rusia terus berpacu dengan waktu. Kompetitor Su-57 yaitu F-35 terus di-upgrade. Hal ini yang berusaha dikembangkan Sukhoi agar bisa menandingi ataupun menjadikan Su-57 lebih superior dari F-35. Semakin Rusia mengejar kecanggihan dan ingin melewati kemampuan F-35, semakin memperlambat produksi massal Su-57. Menjadi pertanyaan, apakah Su-57 bisa hadir secara massal di 2024? Bagaimana pemirsa? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Dunia Militer ID agar mendapat update dari video-video terbaru kami.